Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Hari ini tadi lumayan ya, diguyur hujan hampir setengah hari. Jadi saya sempatkan waktu kali ini saya berkebun di belakang rumah di lahan ground budidaya tempat saya berkarya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi temen yang komen. Sempat saya cek semalam itu di video saya sebelumnya, ada temen yang komen di bawah deskripsi. Ini dia. Nah, beliau menanyakan untuk seputar program akar, tentunya proses di bawah ya, menanyakan untuk pemotongan akar sebaiknya lurus atau miring. Nah, ini mungkin tergantung selera ya, karena untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi saya itu, yang jelas intinya pengen membuat anak cabang akar yang ke depan biar proporsi antara tahapan cabang di atas sama di bawah jadi terlihat kokoh sinkron ya, tentunya relatif ya, tergantung, ini selera juga, tapi teman-teman boleh praktek nanti hasilnya seperti apa, karena teman-teman kalau tanpa praktek mungkin tidak akan tahu ya. Walaupun saya sering sharing berbagi pengalaman apa yang saya pernah lakukan dan pernah saya tunjukkan hasilnya seperti apa, tapi setidaknya teman-teman harus ada pengembangan diri, harus berani dan mencoba. Nah, sedikit saya mau berbagi tips, nanti seperti apa saya akan tunjukkan hasil yang pernah saya proses di lahan. Saya akan tampilkan, tidak usah panjang lebar, kita menuju ke bahannya seperti apa hasil daripada proses saya pernah membuat anak cabang akar. Saya sederhana mau ambilkan contoh untuk proses bahan, tentunya waru yang paling cepat kita berproses ya. Di sini sudah ada nampak di hadapan saya, bahkan mungkin tahap awal pemotongan akar yang dominan sudah tidak terlihat karena kambium sudah mulai jalan. Jadi tahapan akar di bawah ini nanti akan saya spilkan secara detail. Tahap awal pemotongan akar dominan, kemudian kedua sudah saya lakukan tahap lagi, dan di sini nampak ya, akan saya tampilkan untuk teman-teman. Saya ambilkan contoh ya. Nah, ini yang masih nampak terlihat baru ya, dan kambium masih jalan. Nah, untuk terkhususnya kita fokus ke akar yang ini. Akar yang ini dulu saya potong miring, kemudian saya sisakan akar dua. Dulu banyak, tapi saya seleksi, kemudian saya pengen memakai dua saja, dan hasilnya seperti ini. Terlihat ya, kalau kita lakukan pemotongan miring dengan menumbuhkan akar posisi di samping kanan dan kiri, tentunya kalau posisi miring, kambium jalannya nanti bisa balance ya, kalau kita lihat dari depan ataupun kita lihat dari samping. Jadi menutupnya nanti enak, bisa miring ke sini. Karena apa? Akar di sini mengembang, di sini mengembang, terus dari atas ini juga jalan, nanti hasilnya akan balance enak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman seandainya kita lakukan pemotongan lurus juga bisa. Nah, jadi nanti kalau kita lakukan pemotongan lurus, setidaknya akar yang di atas tentunya kita pakai atau kita buang, tergantung selera. Tapi kalau kita pakai posisi di atas seperti ini, nanti menutupnya benjolannya akan naik begini ya. Jadi kalau kita lihat dari samping kira-kira nanti seperti ini ya. Saya ambilkan contoh. Nah, kira-kira kalau yang kita pakai di atas nanti akan naik begini ya. Nah, jadi
untuk teman-teman nanti bisa praktek, bisa mencoba ya. Tapi seandainya kalau teman-teman motongnya lurus juga enggak apa-apa, nanti biasa tumbuh keluar akar banyak sekali. Nanti kita pakai yang sebelah kanan dan kiri, posisi agak yang paling bawah, terus nanti kita pahat, yang pakai pahat cekung kita kasih pahat miring. Tapi itu mungkin 2 kali kerja ya. Sama ya untuk treatmentnya keseluruhan jenis bahan bonsai, karena saya rasa anatomi sebuah tumbuhan sama untuk berproses. Nah, yang sudah tidak nampak saat tahap awal saya potong, saya akan tunjukkan untuk teman-temannya. Nah, seperti pada contoh ini ya, ini dulu akar besar. Saya lakukan pemotongan agak mepet ke batang utama, saya lakukan miring. Terus seperti pada contoh di video awal tadi, saya menumbuhkan 2 akar. Nah, menutupnya hasilnya enak ya, tidak naik ke atas seperti pada gambar yang sebelah kanan ya. Nah, sedikit geser sebelah kanan. Nah, ini terlihat agak sedikit menyamping, jadi lebih enak ya. Ini sama, ini akar dominan saya potong, sisakan 2 akar. Memang sengaja di sini saya biar terkesan natural, saya operkan untuk akar yang sebelah sini, karena di sini menyingkronkan untuk cabang di atas. Terlepas dari untuk menyingkronkan cabang di atas, jadi akan lebih enak ya, terlihat natural walaupun tahap awalnya kita berproses akar keliling. Nah, di sini ini bekas potongan, tumbuh 2 akar, saya besarkan yang ini. Setelah besar ini saya potong, saya tahap lagi mempunyai anak cabang akar. Dan di sini saya biarkan dulu, nanti ke depan insya Allah untuk yang akar di sini akan saya potong sedikit mepet, lebih pendek daripada akar yang besar ini. Seperti halnya tahapan di atas ya, tentunya batang utama besar, terus ada cabang yang paling besar untuk cajuk, terus untuk yang kecil kita tahap lebih pendek, jadi pecahnya akan sinkron sama di atas. Ini potongannya dulu miring ya, ini sama saya potong miring. Mungkin untuk membalankan lagi ini tidak perlu kita pahat nyamping, karena apa, di saat akar ini nanti besar, ini nanti sudah sama ya, seperti halnya yang di sini tadi. Nah, kita lihat yang gambar di awal tadi, kita lihat dari samping, nampak ya, terlihat di sini untuk kondisi akarnya, prosesnya keseluruhan hampir sama. Tapi ini tidak terlepas dari apa yang pernah saya praktek. Banyak sekali dulu saya pernah lakukan praktek uji coba, dan ternyata hasilnya bermacam-macam. Nah, ini nanti kalau sudah menutup kambium sambil pengerjaan di atas, mungkin akan lebih enak ya ini. Nah, terlihat di sini juga untuk akarnya. Kita geser ke kiri sedikit untuk bahan ini. Ini yang di sebelah sini ya, nampak ya. Biar terlihat jelas, saya kasih background sederhana pakai tangan di sini. Ini sama konsepnya, sini juga ada akar 1. Tapi kemarin memang akar yang di sini saya buang, karena apa, di sini ada akar. Jadi biar ada spasinya, ada ruangnya ya, secara anatominya. Sama ya, ini dulu juga akar besar saya potong, tumbuh anak cabang 2 di sini sama di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit saya menanggapi komen teman di bawah deskripsi semalam ya, sempat saya cek-cek. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum pernah bisa menanggapi komen-komen atau request teman satu persatu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya,
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, sudah saya sampaikan di depan tadi ya, saya belum pernah bisa menanggapi satu persatu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.